Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Bincang Dharma yang ada di seluruh Nusantara yang menyaksikan melalui live streaming FB Group Hindu di luar sana. Sangat spesial sekali ternyata ngobrol santai kita kali ini. Dan untuk selanjutnya ada tokoh Hindu Sunda yang luar biasa, di mana beliau adalah satu-satunya pandita dari orang Sunda yang memang benar-benar orang Jawa Barat, bukan dari Bali ya, luar biasa. Beliau adalah Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe yang ampura saya bacakan nama walaka beliau adalah Tubagus Putu Irin Genta Marung Chandra Hidayat. Leres, Ide. Beliau sama dengan saya, dengan Tia, berasal dari Jawa Barat. Walaupun saya namanya Bali, tetapi saya lahir di Jawa Barat dan saya sangat spesial sekali, bersyukur sekali bisa mewawancarai Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe pada malam hari ini. Beliau lahir di Bandung 24 Januari 1970. Pendidikan terakhir adalah S2 dan banyak sekali organisasi sosial yang pernah diikuti oleh Ida Pandita. Terakhir, beliau adalah sekretaris Sabe Pandita PHDI Pusat Masa Bakti 2021 dan 2026. Ida Pandita, saya ingin sedikit ngobrol santai ini dengan Ida Pandita. Selama ini dalam image saya bahwa yang jadi pandita Hindu itu biasanya itu kebanyakan itu orang-orang Bali ya. Jarang sekali yang benar-benar lahir dari daerah di luar Bali itu yang memilih menjadi pandita atau Medwijati. Nah, saya ingin bertanya ini, apa sih latar belakang ide itu memilih untuk Medwijati menjadi seorang pandita, apalagi ini satu-satunya pandita Hindu yang berasal memang dari orang Sunda asli, gitu, orang Sunda asli. Apa dalam pemikiran ide itu Hindu itu seperti apa sehingga ide sangat tertarik untuk bisa memilih Hindu menjadi sesuatu untuk pedoman hidup ide dan bahkan memilih untuk menjadi pandita. Kalau di luar sana kebanyakan tuh banyak sekali umat Hindu di luar Bali ini memang banyak orang Hindu, tetapi untuk yang memilih pandita itu sangat-sangat sedikit sekali. Silahkan Ida, barangkali Ida bisa bercerita sedikit. Terima kasih. Ida ampura, Ida Medwijati di Bali juga ya? Ida Medwijati di Bali juga, nggih. Nggih, silahkan Ida. Om Swastiastu, Sampurasun, Wilajeng Mungi, maaf, udah campur-campur bahasa Indonesia plus bahasa Sunda. Terima kasih kepada seluruhnya yang telah berjoin di grup ini. Salam hormat untuk Idirata, Ki Begawan, Yogananda, Idirata, Swastiastu. Salam hormat juga kepada Idiraka, tadi saya, Swastiastu. Aduh, di sini juga ada Idirata, ada si Saja, Anak Swastiastu. Berasa Swastiastu kepada para sulinggi yang mungkin hadir di sini yang tidak bisa diraih apa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Rai
pada ide pada malam ini. Ini kesempatan untuk menjelaskan sedikitnya kepada semua khalayak yang bertanya-tanya kapan dan kenapa meditasi. Yang pertama adalah garis hidup atau memang jalan hidup. Dia harus meditasi. Lalu tadi ditanya meditasi di mana? Di Bali. Tuan ide meditasi di Bali. Dia berguru dengan Madhyaksa. Beliau adalah satu pendiri dan kebetulan beliau menjadi seorang Dharmadhyaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pun bernabi Tungkara dengan seluruh suli yang ada di Bali. Saat itu ide menjadi suli, tidak melihat bahwa nabi-nabi itu soroknya mana ataupun kastanya apa. Karena buat ide nggak penting. Buat ide adalah bagaimana kebersamaan bahwa Hindu adalah satu. Tidak dilihat lagi siapapun beliau, karena buat ide baca buku ternyata seorang Brahmana itu satu. Jadi pencapaian seorang Brahmana tidak bisa kita, apalagi melihat asal usulnya, karena beliau semua sudah mati raga dan lahir kembali dari Weka. Tidak dari ibu kandungnya, tapi dari Weka. Itu yang ide yakini. Yang kedua, memang betul Tungkara. Ide adalah orang Sunda satu-satunya, mungkin dan baru pertama dan satu-satunya orang Sunda yang menjalankan Wijati. Jadi ada hal yang unik, orang nanya, kenapa kok ide menjalankan Wijati? Kenapa menjadi seorang Hindu? Kalau orang bicara Hindu, mereka berpikirnya adalah Hindu adalah India atau Hindu adalah Bali. Buat ide bukan. Hindu adalah mother of spiritual, mother of religion, ibu dari semua agama adalah Hindu. Dan Sunda itu bukan suku. Sunda itu adalah ajaran agama. Jadi kenapa disebutkan Sunda? Karena dulu di Indonesia ini ada kelompok atau ada masyarakat yang mengenal dan sudah tercerahkan secara Sunda. Sunda itu ada keramaan, ada perhatian, ada peraturan. Bagaimana zaman dulu orang-orang sudah mengenal Tuhan yang monoteis. Bagaimana orang-orang dulu sudah tahu tentang bagaimana berhormat pada orang pendeta, lalu patuh pada negara. Itulah orang Sunda. Ada bahasanya kalau orang Sunda itu majungjung indung, maduhur indung, tuturkan indung. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa dipuji. Nah, kenapa ide ke Bali? Pertanyaan itu waktu pas di Prambanan pun di Sarajehan ditanyakan, kenapa kok kamu katanya orang Sunda berdirinya di Bali? Kenapa nggak di Jawa Barat saja? Dia bicara sama orang itu, kamu belajar sejarah nggak? Sunda dan Bali itu siapa? Bali itu Sunda kecil. Saya bilang gitu. Sunda kecil itu bukan lokasinya kecil. Sunda kecil dalam arti inti. Kita sepakat di fisika namanya inti atom. Inti atom itu kecil, tapi tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dihancurkan. Itulah Bali. Jadi Bali menurut saya adalah inti dari ajaran Sunda Nusantara. Kalau kamu ingin belajar bagaimana Nusantara itu dulunya, agungnya, luar biasanya, belajar ini. Bali adalah manifestasi dari Hindu Nusantara. Nah, ide belajar di Bali. Di Singaraja ada kota Singaraja, Sunda kecil, Sundaan kecil di Singaraja. Saya bilang sama beliau, emang salah kalau saya belajar di Bali tentang Sunda Nusantara. Kalau saya belajarnya di Amerika, di Turki, baru salah, nggak nyambung kan gitu. Tapi karena saya belajarnya di Bali, masih Nusantara dan masih Indonesia, yang salahnya di mana? Saya sampaikan gitu pada beliau waktu di Prambanan. Lalu dikejar oleh beliau. Kenapa katanya pakai nama? Beliau begini. Kenapa pakai Wijati segala? Di Sunda nggak ada Wijati. Ada tataran di Sunda segala macam. Saya bilang iya. Saya tidak bilang bahwa di Sunda tidak ada tatanan. Tapi di Sunda ada tatanan yang sudah digenosid, yang sudah dihancurkan jauh oleh peradaban-peradaban sebelum ada saat ini. Sekarang orang Sunda, bayangkan, kita tanya, orang Sunda larinya kemana? Semua orang pernah ada kejadian, menurut dikit di belakang. Waktu gong perdamaian lah, ada di belakang Sunda Wiwitan. Lalu yang datang itu pakai kalung besar-besar, kalung monyet dan sebagainya. Ada gelang bahar, simbol-simbol. Itu bukan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan tidak bersimbolkan Tuhan dalam tubuh. Manunggaling Gusti, dia dengan Tuhannya. Tuhan tidak bisa disimbolkan. Karena buat orang Sunda, Tuhan itu maha besar sekali. Tidak bisa dinamakan dan tidak bisa dijuluki.
bagaimana mungkin Tuhan dimanifestasikan dengan benda-benda seperti itu? Kalau Sunda Wiwitan nggak seperti itu. Sunda Wiwitan itu ngajak Tuhan Gusti, beliau melihat udara adalah Tuhan, apapun yang menghidupi dirinya itulah Tuhan. Jadi tidak bisa diterjemahkan Tuhan itu menjadi benda-benda yang dihias untuk tubuh. Nah, jadi kalau seorang Sunda Wiwitan, dia tidak akan mengecilkan Tuhannya menjadi satu benda-benda kecil yang dijadikan simbol. Tidak seperti itu. Mohon izin. Jadi sekali lagi, kalau mungkin ada yang tidak pas dengan ide, silakan, tidak masalah. Karena buat ide, Hindu adalah bagaimana cara manusia menerjemahkan ketuhanan. Tapi Sunda Wiwitan sudah monoteis di awal. Dulu Indonesia Sundaland. Tidak ada namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang bikin Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu kan cuma VOC atau Belanda. Tidak ada dulu Jawa dibagi-bagi. Dulu adalah Sunda, Pajawaan. Pajawaan kuno, Pajawaan luhur. Jadi yang dibelah-belah itu cuma zaman kerjaannya Belanda. Jadi kalau kita bicara masalah Sunda, bicara masalah kearifan lokal, kepercayaan akan Tuhan yang monoteis, di mana Sun itu adalah matahari, Da itu adalah kedamaian, dan kita bisa ambil kata kalau mau sambungkan dengan Sundaram, keharmonisan. Jadi orang-orang Sunda adalah orang-orang yang menjalankan keharmonisan antara alam, manusia dengan Tuhannya, Tuhan dan alam. Jadi itulah Sunda. Jadi kalau di Sunda ngelihat saya ngecelak, Sunda namanya sawahnya hijau, gunung-gunungnya bagus, tertata, karena itulah orang Sunda. Dia harus menjaga alam, menjaga dirinya, dan menjaga Tuhan. Kalau dalam pribadi, di Karana. Jadi itu yang ide bisa sampaikan. Jadi kalau ditanya kenapa kok ide berjati di Bali? Karena ide meyakini, saya meyakini bahwa di Bali masih ada inti dari keserasian akan semesta yang ada di Nusantara. Bali masih sebagai ibu yang murni mengasuh anak-anaknya di pulau dan manusianya yang ada di Nusantara secara utuh. Bali yang sekarang ya, mohon izin. Kalau tadi ada Raka dari Medan mengatakan itu pagi dari Medan. Yang sekarang, artinya tidak yang sekarang, yang kemarin. Karena Bali yang sekarang kredit. Kalau dia bisa cupit sedikit. Saling mengikuti orang lain lah, saling menghina satu sama lain, saling mencaci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau ide sekali lagi disampaikan bahwa agama Hindu adalah agama rasa. Sunda juga agama rasa. Kurang rasakan, ngaji rasa, kita merasakan sama-sama bagaimana menjadi seorang manusia yang sejati disebutkan oleh sudah tungkari wanugraha jadi manusia seperti ini, tidak menjadi binatang yang melata, tidak menjadi sapi empat, dan itulah wujud kita sebagai manusia. Jadi mohon izin itu mungkin yang bisa disampaikan, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi. Ada pesan sedikit terakhir, dia juga tidak setuju adanya sampradaya. Itu menyakitkan sekali untuk teman-teman yang di luar sana. Lalu sekarang digoreng lagi, adanya Restu Bali, Hampura gitu. Ini saya orang Sunda, tapi karena saya belajar di Bali, saya bicaranya Hampura siangnya. Saya berkerucut, ini Restu Bali. Saya memakai baju, bagaimana tatanan dengan para sulini yang mengajarkan itu untuk bersikap sebagai seorang sulini. Jadi jangan pernah dipaksakan orang untuk harus dibayangkan nanti orang Kalimantan harus menjalankan festival. Orang Medan nggak bisa festival patrenya mengikuti festival patrenya Gianyar atau Tabanan atau Buleleng, nggak bisa. You must be person Medan. Kamu harus jadi orang Medan. Kamu harus jadi Hindu orang Medan. Nggak boleh jadi orang Bali yang pindah ke Medan. Kalau kita pengen kuat, jadilah diri sendiri. Jadilah Hindu di tempatnya sendiri. Jadilah Hindu yang berdiri di kakinya sendiri. Jadilah Hindu dalam dasar sukunya sendiri. Itu yang bagus. Sekarang kebetulan ide dipercaya oleh Ide Besara menjadi sekretaris dalam Adiat atau masuk sama Pandita. Nah, Ide merasa ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Ide Besara kepada Ide untuk mewujudkan
artinya mewujudkan kebinekaan dalam bentuk tertutup. Sabda Pandita itu harus mewakili semua elemen bangsa Indonesia. Sabda Pandita harus bisa merasakan semua rasa Hindu Indonesia. Tidak boleh Sabda Pandita hanya merasakan Hindu Bali saja. Jangan sampai kita datang ke Karingan lalu orang Karingan sembahyang anggap itu aneh, tidak bisa. Atau kita datang ke Toba, nanti Toba melakukan upacara Hindunya lalu kita bilang oh itu bukan restu Bali, tidak bisa. Kita harus mengakui semua elemen bangsa, itulah komponen Hindu, itulah komponen Hindu yang Nusantara. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Seperti judul kita, Hindu adalah rumah besar yang indah. Indah itu tidak satu warna. Canang saja kalau satu warna putih semua kan nggak bagus ya. Tidak raka Begawan, betul, tidak sepakat ya debakan ya. Kalau canang warnanya putih atau biru saja, atau kan cantiknya canang itu karena warna-warni, merah, ada kuning, ada biru, dan sebagainya. Nah itulah Hindu. Hindu adalah keindahan, Hindu adalah rasa, Hindu adalah cinta kasih, Hindu adalah asah, asih, asuh. Itulah Hindu. Tidak ada Hindu mahakasih, tidak ada Hindu saling membenci, tidak ada Hindu saling menghina. Mohon izin ditutup dengan ruang nanti. Hatur nuhun, mangga teh dilanjutkan deui. Hatur nuhun Ide, terima kasih banyak. Menarik sekali. Jadi kita mendapatkan pesan yang penting dari Ide Pandita bahwa Hindu yang kita yakini ini adalah milik universal, bukan milik salah satu suku atau apa ya. Jadi kita boleh berbeda-beda, tetapi kita harus tetap di dalam koridor bahwa Hindu adalah kasih, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling membenci, itulah Hindu. Kalau sudah saling menyakiti dan membenci itu barangkali jauh dari konsep Hindu, begitu ya Ide ya. Dan kalau berbeda-beda seperti taman bunga itu akan menjadi indah. Dalam perbedaan itu kita menjalin kebersamaan di dalam rumah besar Hindu yang sangat kasih dan sangat mengutamakan kasih sayang dan mengutamakan tidak ada rasa kebencian, begitu ya Ide Pandita. Baik Ide Pandita, terima kasih banyak. Kita juga mendapatkan pengetahuan bahwa Sunda itu adalah artinya bisa diartikan salah satunya itu adalah menyatu dengan alam seperti Trihita Karana, begitu ya Ide ya kalau tidak salah. Dan Bali itu menurut Ide adalah Sunda kecil, inti atom yang tidak bisa terpecahkan. Jadi benar-benar kalau inti itu memang tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa apa, dan itu mencerahkan sesungguhnya. Jadi mari kita, saya dari leluhur saya ada orang Bali, kita bangga lahir di Bali sebagai Sunda kecil atau inti atom yang bisa menyebarkan Hindu semakin jaya di Nusantara ini. Shanti, Shanti, Shanti.